telepon dari Pak Karsa, Pak Kanir bahwa Pak Yosef, Bapak dari rumah langsung ke langsung ke TKP, bukan di kantor. Nah, lanjut terus. Setelah dari TKP, saya ngobrol-ngobrol dengan warga karena banyak warga mencari informasi di sana. Setelah dari situ, nggak lama kemudian Pak Karsa menyuruh saya untuk Pak Yosef dibawa ke kantor. Oke, sebentar. Harinya hari Rabu ya? Siap, betul Pak. Tanggal 18 Agustus tahun 2021 ya? Betul yang di Kampung Siseti ya, RT 8 RW 3. Benar yang enggak. Itu yang Bapak tuju. Siap. Betul. Nah, pada saat Bapak sudah ke lokasi ke TKP ditemukan apa? Ada 2 jenazah. Ada 2 jenazah. Oke, pada saat melihat ada 2 jenazah itu, 2 jenazah posisi berada di mana? Di dalam mobil. Di dalam mobil Alphard, di belakang. Oke. Nah, kondisi pada saat di lokasi banyak warga masyarakat. Ya. Nah, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Sudah melihat ada jenazah 2 orang di dalam Alphard. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Pada saat itu karena kami sifatnya polsek mengamankan TKP, diperintahkan Pak Kanit untuk warga kita suruh keluar dan saya mencari informasi Pak. Ke warga tersebut, ngobrol-ngobrol, nanya informasi seputaran kejadian ini gitu. Lalu setelah itu gak lama Pak Karsa menyuruh saya untuk menemui Pak Yosef yang ada di SMA katanya waktu itu, suruh dibawa ke polsek diinterogasi. Oh, pada saat itu posisi terdakwa ini sudah ada di SMA. Di SMA. Ya. Saudara tidak tahu? Tidak tahu kalau posisi terdakwa sudah ada di SMA. Tidak tahu. Disuruh Pak Karsa. Jadi datang di sana, posisi terdakwa itu sudah berada di SMA. Siap. Bersama siapa? Terdakwa sudah ada di SMA. Saudara tahu? Tidak tahu. Oke. Nah, pada saat diperintahkan oleh Pak Karsa ke SMA, Bapak langsung berangkat? Siap, langsung berangkat. Terus setelah dari sana berangkat lalu untuk bawa Pak Yosef, saya dengan anggota polsek bawa masing untuk diinterogasi. Diinterogasinya di mana? Di polsek. Di polsek. Siap. Nah, apa yang keterangan apa yang didapat pada saat diinterogasi di polsek? Baik yang mulia, saya menanyakan seputaran kegiatan Pak Yosef sebelum dan sesudahnya yang mulia. Terus menyampaikan pada waktu itu bahwa sebelum kejadian pada malam harinya itu Pak Yosef meninggalkan rumah ke rumah istri mudanya yang di Leherang. Lalu beliau mengatakan, Bapak kalau keluar dari rumah ini kebiasaannya seperti apa kan gitu. Beliau menyatakan kalau keluar rumah itu dari pintu belakang, lalu dikunci, kunci di bawah, lalu Pak Yosef pergi ke rumah istri mudanya. Nah, biasanya kalau subuh-subuh hari itu pulang ke rumah dengan menggunakan kunci yang ada di. Jadi Bapak dapat informasi keterangan dari terdakwa ini bahwa kalau subuh, beliau pulang subuh, tidak membangunkan istrinya dengan Amel karena sudah memegang kunci langsung aja. Ya. Terus? Nah, habis dari situ ngobrol-ngobrol, lalu setelah ngobrol saya ditelepon oleh Inafis kalau nggak salah agar cek Pak Yosef. Saya melihat di pakaiannya yang mulia disuruh dicek semuanya dari atas sampai ke bawah, pasti baju ditemukan seperti ada noda darah yang mulia. Di baju di situ. Di bajunya siapa? Pak Yosef ini. Di bajunya Pak Yosef ya. Yang dipakai saat itu. Yang dipakai pada saat diinterogasi. Siap. Lalu saya lapor ke Pak Kanit, melaporkan. Ada baju yang di sini? Ada yang mulia, yang mulia. Coba yang mana? Yang ini yang mulia. Coba. Siap. Di sini. Sudah. Oh
itu. Siap. Yang di lingkar-lingkar itu. Siap. Ya. Di sini sudah hilang ya. Dulu di atas sudah hilang. Oh, Di atas. ya. Dan lingkar-lingkari ya. Siap yang mulia itu lihat. Dan di celana juga kita cek dia ada di sini ada radar. Oh, di celana juga. Siap. Itu bercak darah? Saya nggak tahu dari mana, yang jelas ada darah. Kalau waktu Pak Kanit, udah perintah Pak Kanit amankan dulu, kayaknya gitu. Yang beliau bersangkutan disuruh ganti baju. Saat itu kata Pak Kanit yang bersangkutan disuruh Ganti baju, amankan dan serahkan ke Inafis, nanti dari Inafis untuk cek semuanya gitu ya. Nah, terus hasil dari Inafis saudara tahu? Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu hasilnya, nggak tahu. Nah, karena saya dari pagi sampai malam itu di kantor yang mulia. Ya. Jadi nggak ada. Jadi saudara tahunya yang di lapangan ya. Hasilnya apa, hasil dari surat yang dari Inafis itu saudara nggak tahu. Nggak tahu. Nah, baik, setelah saudara disuruh Pak Kanit untuk apa? Lepas pakaian terdakwa, terus pada saat itu terdakwa masih ada di polsek. Masih di polsek yang mulia. Siap. Masih di polsek. Masih di polsek ya. Nah, setelah di polsek, keterangan apa lagi yang saudara dapat? Seputaran tentang masalah ya kronologis Pak Yosef menyatakan bahwa kegiatan sehari-harinya yang mulai seperti itu, kalau pergi meninggalkan rumah, lewat pintu belakang, mengunci pintu dapur, terus pulangnya subuh hari, kayak gitu yang mulia, lewat pintu belakang lagi. Gitu. Itu yang disampaikan Pak Yosef sendiri kepada saudara? Siap, waktu interogasi awal. Jadi pada saat diinterogasi, Pak Yosef sendiri bilang, sehari-hari pulang pagi, subuh gitu ya. Nah, terus sudah membukakan pintu sendiri karena dia membawa kunci. Nah, terus apa lagi? Cuma itu yang mulia. Nah, pertanyaan saya, yang tinggal di TKP itu siapa? Yang mendiami itu siapa? Tahu nggak saudara? Kalau dalam siapa-siapanya saya nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Atau misalnya keterangan dari Pak terdakwa memberi keterangan yang tinggal di sana itu siapa? Ataukah mungkin dapat keterangan dari RT? Informasinya yang sehari-hari tinggal. Siap. Kalau itu dapat nggak informasi itu gitu? Dari terdakwa yang mulai menyatakan bahwa di rumah ada istri sama anaknya. Siap. Waktu itu bilang ditinggal di rumah itu ada istri dan anaknya. Terdakwa sendiri yang bilang begitu. Yang tinggal di situ adalah korban, dua-duanya. Nah, terus tidak ada orang lain gitu loh. Misalnya siap. Apa namanya ya? Pembantu kah, atau tukang kebun, atau yang biasa bersih-bersih rumah gitu. Siap, nggak ada yang nggak ada. Atau siapa tahu ada keponakannya, tahu nggak saudara? Apa yang nggak tahu. Ya, jadi pada saat itu yang tinggal itu hanya memang berdua dan terdakwa ya selaku suaminya yang memang tinggal di situ. Tapi kadang-kadang kalau malam hari kita ke rumah istri mudanya, ke rumah istri mudanya. Siap. Kenal nggak dengan istri mudanya? Nggak kenal yang mulia. Tapi tahu. Setelah kejadian tahu. Siapa? Ibu Mimin Taksi. Nah, baik. Kita ke belakang lagi ya. Pada saat saudara datang kan dari rumah tuh, ya kan ditelepon sama Pak Kanit, ya kan? Nah itu saudara menggunakan apa? Pakai motor yang. Pakai motor. Ya. Nah, pas setelah sampai Pak Kanit masih ada? Apa ada? Masih ada. Masih ada. Sudah ada di sana. Sudah ada di TKP. Sudah di TKP, sudah masang polis lain. Sudah pasang polis lain. Ya. Nah, saudara lihat nggak
barang bukti. Kita lihat yang saya di luar yang mulia. Atau apakah ada barang bukti yang ditunjukkan pada saat setelah saudara di BAP, ada nggak? Kalau pada saat itu saudara nggak tahu, kan? Nah, pada saat saudara diperiksa di kepolisian, Siap. pernah ditunjukkan barang bukti nggak? Pernah lihat ini? Siap, pernah yang mulia. Nah, coba cerita bagaimana? Waktu itu diperlihatkan baju ini yang mulia. Pada saat saya interogasi Pak Yosef, apakah benar Pak Yosef menggunakan pakaian ini, baju putih atasnya, bawahnya merah, celana putih, topi, dan kunci rumah itu yang mulia. Ya, terus di foto kita lihat betul itu yang mulia, barang bukti yang gitu. Pada saat saudara lihat kan ada tadi apa? Bercak ya? Siap. Sempat ditanya enggak bercak itu dari mana? Sempat ditanya yang mulia. Terus jawabannya terdakwa ini apa? Waktu itu saya menanyakan ini berasal dari mana Pak? Pak Yosef itu mengatakan setelah datang dari segala heran pagi-pagi itu, dia melihat mobil sudah arah ke depan, panik mencari kunci mobil katanya. Mencari kunci mobil yang ada di dalam kamar. Dalam kamar, Pak Yosef cari-cari, katanya sewaktu mencari kunci mobil yang ada dalam kamar, noda darah tersebut katanya nempel ke bajunya. Seperti karena dalam kamar gelap katanya. Dalam kamar gelap, ada bercak yang menempel. Siap. Nah, saudara sempat menanyakan tidak pada saat di polsek kan ada bersak nih. Nah, terus terdakwa otomatis kan melihat, ya kan? Melihat ada jenazah. Nah, melihat enggak pada saat Terdakwa waktu itu bilangnya nggak lihat. Waktu awal mulanya melihat. awalnya tidak lihat. Tidak lihat. Jadi pas Ya. lapor itu belum Siap. lihat. Belum lihat. Nah, saudara sempat tanya enggak tidak sempat lihat, tapi pada bercak. Pada saat itu saya menanyakan juga, Bapak katanya tidak pernah bertemu dengan mayat ataupun lain. Ini kenapa? Ada darah di baju Bapak katanya. Jawab Pak Yosef. Di keterangan saudara kan ada ya. Siap. Nah, jadi apakah terdakwa pernah menyentuh mayat tersebut atau jenazah tersebut? Katanya tidak. Tidak. Nah, Betul tidak yang mulia. Itu katanya kenanya yang di kamar waktu mencari kunci mobil. Karena gelap, bayangan waktu itu saya mencari kunci mobil, meraba-meraba, ternyata di dinding itu ada noda darah katanya. Oh, di dalam kamar. di dalam kamar. Siap. Tapi itu saudara sempat menanyakan terdakwa tidak menyentuh itu jenazah atau mayat itu tidak. Betul. Nah, pada saat pertama kali saudara menginterogasi terdakwa, ya kan? Nah, terdakwa menyampaikan apa sih? Coba, pertama kali. Pertama kali terdakwa menyampaikan bahwa rumahnya itu telah dirampok dan anaknya beserta istrinya tidak ada di rumah. Awal mula seperti itu yang mulia. Dirampok, anak dan Anak istrinya istrinya di rumah, rumahnya acak-acakan, katanya gitu. Sehingga saya melapor kejadian ini ke polsek pagi-pagi itu. pagi itu juga ya. Pagi itu juga. Datang. Saudara tidak tahu pada saat itu di polsek melapor ke siapa, saudara tidak tahu ya. Tidak tahu, saya di rumah. Saudara sempat menanyakan tidak kepada terdakwa, kan sudah otomatis setelah polisi datang, kan sudah ada faktanya, sudah ada korban, Siap. ya kan? Siap. Korban jenazah 2 orang korban yang ada di Alfa. Nah, sempat ditanya enggak? Istilahnya?
kronologis atau kok bisa terjadi gitu? Ya, sempat ditanya yang mulia ke Pak Yosef karena kita udah tahu di dalam mobil itu ada jenazah. Tapi Pak Yosef tetap bilang saya nggak lihat ada jenazah di dalam mobil. Yang saya laporkan Pak adalah rumah saya kerampokan, anak dan istri saya tidak ada di rumah. Ya. Nah, pada saat setelah terdakwa diinterogasi, nah, itu interogasi resmi atau hanya pengumpulan Pengumpulan data dan informasi belum resmi kita. Belum kita belum bikin LP, belum apa-apa, belum di BAP, belum ya. Interogasi awal ngobrol sekarang kronologis bagaimana ini seperti itu. Nah, setelah pada saat itu berapa lama? Itu dari pagi sampai siang ya. Ya. Nah, terus setelah siang, setelah selesai terdakwa kembali lagi atau pulang kemana atau ke TKP lagi nggak? Setelah pemeriksaan itu, Pak Yasir itu ada di kantor yang mulia. Nggak tahu setelah itu dibawa kemana, karena saya periksa lagi yang lainnya yang mulia, saksi yang lain-lainnya. Oh, Bapak periksa saksi yang lain? Ya, karena saya tugasnya Pak Kani berdasarkan saya untuk standby di kantor, interogasi ini. Jadi ada orang dari luar bawa kantor, dari luar bawa kantor seperti gitu. Kita interogasi. Jadi setelah itu saudara tidak tahu yang di TKP tidak tahu ya? Nggak tahu yang mulia. Setelah pagi, saya hanya pagi datang pagi, jemput Pak Yosef, bawa ke kantor. Setelah itu nggak tahu apa kejadian di TKP. Kejadian di TKP tidak tahu. Yang disuruh periksa Pak terdakwa ini, Pak Yosef ini sudah periksa. Ya. Nah, terus siapa lagi yang sudah periksa pada saat itu? Pak Yosef, terus ada beberapa warga yang saya lupa. Bukan. Yang saudara ingat aja. Di sana itu ada, siapa yang saya ingat itu ada Yoris ya, terus anaknya juga dari yang istri muda sampai malam yang muda sampai malam bisa siap dibawa terus saksi dari luar. Ya, bawa. Tapi itu belum di BAP ya? Belum, masih kita hanya pengumpulan data saja. Nah, saudara pernah lihat nggak ada rekaman CCTV? Tahu nggak? Nggak tahu yang mulia. Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Rekaman CCTV atau ada kedatangan dari kepolisian Polda, menanyakan tentang CCTV, saudara nggak tahu. Nggak tahu yang mulia. CCTV yang di TKP ini mana? Iya, yang di TKP ada nggak? Pokoknya yang menyangkut CCTV loh. Oh, ada yang mulia waktu itu. Saya diperintahkan oleh Pak Kasubdit mendampingi anggota dari Polda untuk menyisir CCTV yang ada di sekitar TKP. Terus dapat? Siap yang mulia. Oke, ya. Ada yang berfungsi? Sistemnya? Oh, nggak tahu yang mulia. Nggak lihat. Saudara hanya mendampingi, amankan aja. Mereka yang bawa semua. Mereka bawa apakah itu jalan atau rusak atau saudara nggak tahu? Nggak tahu yang mulia. Nah, terus yang yang diambil oleh tim dari Polda selain CCTV apa lagi? Selain itu yang mulia, kalau yang lain saya kurang tahu karena nggak ikut bergabung yang mulia ke
tim dari Polda. Jadi saya tidak tahu apa-apa saja yang diambil. Yang jelas yang ada di TKP semua itu bergeser di polsek yang mulia. Contoh seperti kendaraan roda 4, Alfa, Yaris, dan BBB yang lain yang dibawa dari Inafis Polres, semuanya dibawa ke polsek. Waktu itu saya melihat karena sedang menginterogasi dan banyak anggota di polsek yang mulia. Barang bukti di polsek semua untuk dikonfirmasi di data. Nah, mengenai ada perhiasan atau ada uang, saudara tahu nggak? Siap, tahu yang mulia. Tahu. Siap yang mulia. Nah, bagaimana ceritanya? Tadi yang mulia menyampaikan pada saat itu saya sedang menginterogasi terdakwa Pak Yosef. Saya lupa yang mulia izin siapa yang mengantar satu buah tas yang dari TKP itu, tas warna Tas ini. siap betul yang mulia. Tas itu Tas ini ada yang mengantar. siap yang mulia dari TKP. Saya nggak tahu itu dari anggota atau bukan yang mulia, karena saya kan fokus di dalam sedang meriksa waktu itu. Tiba-tiba mengantar disuruh untuk dicek di dalam tas ini ada apa saja. Karena saya di kantor untuk meriksa anggota, meriksa ini gitu ya. Terus setelah dari itu, karena ini barang yang ada di TKP saya nggak tahu punya siapa awal mulanya. Lalu saya nanya ke Pak Yosef, Pak Yosef ini punya siapa? Oh punya istrinya katanya gitu. Oh barang ini punya Istrinya. kata terdakwa punya istrinya. Ya. Tas yang ini. Iya. Ya. Terus isinya apa pada saat itu? Setelah itu ada uang yang mulia Sejumlah 30.400.000. 30.400.000 dan Siap. Dan perhiasan yang mulia. dan perhiasan. Oke. Ya. Nah, setelah ada nih barang tersebut di polsek, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Disuruh mengecek yang ada di barang ini. Siap. Menghitung. Terus setelah mengecek barang ini apa saja dan disaksikan oleh keluarga. Waktu itu ada Pak Mul, kalau nggak salah, keluarganya siapa? Pak Yosef. Oh, keluarganya Pak Yosef. Ya, karena kami takut nggak ada saksi, jadi harus saksi siapa ini kan gitu. Dipanggilan, dihitung, ada uang 30.400, perhiasan, terus dan lain-lain kayak BPKB dan semua ada di situ yang. Oh, ada di dalam tas itu. Tas ini. Siap, yang mulia. Nah, setelah dari sana ngecek, lalu kami membuatkan berita acara yang mulia. Ini karena barang berharga dan ini statusnya kami waktu itu kan belum sidik, tidak ada penyitaan, masih khawatir. Kami titipkan dulu ke keluarga korban barang tersebut. Sewaktu-waktu nanti kalau dibutuhkan oleh penyidik tinggal diminta kembali. Nah, terus perhiasan dan uang 30 juta itu diserahkan ke siapa? Ke keluarganya langsung ke Pak Yosef. Oh, langsung Pak Yosef. Siap, sama Pak Mul disaksikan itu. Tahu saudara? Kalau Saya ada di sana yang mulia. Oh, hadir juga di sana. Hadir di ruangan yang mulia. Diserahkan. Siap yang mulia. Itu uang apa itu? Keterangan dari Pak Yosef itu adalah uang gaji guru yang ada di sekolah yayasan. Sekolah yayasannya. Itu udah di amplop yang mulia. Keterangan Pak Yosef, satu amplop itu 1 jutaan isinya kan gitu. Jadi itu gaji guru kan seperti gitu. Nah, pada saat saudara datang ini tas tadi darah. Siap. Datang di polsek kan? Siap. Didapat dari mana? Tidak tahu juga. Kalau dapat pasti dari TKP yang mulia. Pada itu ada yang bawa. Pilih-pilih aja ada yang bawa dari TKP itu ada yang nganter ke polsek. Mengizin karena udah lupa yang mulia, saya lupa siapa yang nganter, siapa ini gitu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu waktu itu langsung fokus ke sini. Karena kan banyak bawa pas ini periksa, seperti yang mulia. Karena saya hanya berdua di kantor yang mulia. Nah, saudara tadi menyampaikan saudara selalu mendampingi tim dari Polda ya. Siap yang mulia. Asisten. Siap. Nah itu rumah siapa saja kalau bisa nggak? Sudah kita kalau Enggak tahu yang mulia. Siap, kalau secara TKP.
sekitaran TKP yang pertama itu toko Angger langsung. Angger langsung. Angger. Iya. Sebenarnya saya ini ada di sini tuh mengenai pengambilan CCTV dari rumah saudara Angger. Nah, maksudnya saya itu hanya saudara paham enggak, mengerti enggak, gitu. Jangan sampai saya terus yang memimpinnya. Oh siap, paham ya. Baik, siap. Jadi itu dari toko Angger. Angger yang mulia. Rumahnya Angger lah ya kan. Siap. Ada itu CCTV. Ada yang mulia. Selain di situ nggak ada lagi. Atau Nggak ada yang mulia. Yang diambil di situ kalau itu. ada beberapa lagi yang lain nggak ada. Kalau yang lain saya nggak ikut kegiatan Oh, ya. Polda, cuma pas beneran ke situ yang mulia. Nah, pada saat saudara tahu nih kan kejadian kan ada yang meninggal tidak wajar kan, jelas kan, ada yang meninggal. Nah, terus ada nggak instruksi atau dari Polres apa-apa saja yang harus dilakukan oleh saudara selaku polisi gitu? Siap, ada yang mulia. Waktu itu izin yang mulia karena saya anggota reskrim merangkap Babin Kamtibmas di desa itu juga yang mulia. Jadi pimpinan merasa saya lebih tahu situasi di sana yang mulia. Jadi saya diperintahkan oleh Pak Kapolsek untuk mendampingi setiap dari luar, contoh dari Polda, dari Mabes. Jadi saya ikut kegiatan itu mendampingi mereka. Kalau mau ke rumah siapa ini kan gitu, saya ikut mendampingi karena saya kenal dengan warga-warga di sana yang mulia seperti itu. Oh, saudara kenal ya warga situ ya? Siap yang mulia, sebagian kenal karena saya Babin Kamtibmas di situ, sering berkunjung ke warga, ke Pak RT, ke RW, Pak Kades, kita sama-sama sering sambang ke warga. Yang tinggal di sana itu memang hanya berdua itu aja? Bertiga lah dengan Pak Yosef itu. Siap. Kalau sehari-hari saya nggak tahu yang mulia. Cuma setelah kerja Pak Yosef menyatakan bahwa dalam rumah itu ada istri dan anaknya beserta saya. Bertiga. Tidak ada orang lain lagi. Siap yang mulia. Itu memang rumahnya terbuka begitu ya? Rumahnya di pinggir jalan yang Jalan terbuka ya? terbuka yang mulia. Istilahnya tidak ada pagar, tembok. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Siap. Baik Ibu. Ke TKP. Sudah banyak warga di sana. Banyak warga dan anggota Polsek sedang memasang garis polis lain untuk supaya warga tidak ada di dalam TKP. Takut rusak. Saya di pinggir di garasi belakang itu, kita ngobrol sambil cari informasi, lihat seputaran TKP di sini gitu. Yang di mobil Alphard itu Bu, saya perhatikan di situ. Saya lihat di bawahnya itu ada darah, di bawah mobilnya itu darah. Ada di belakang ada ember yang biru ini juga saya lihat ada di sana. Sambil ngobrol-ngobrol dengan warga ini gimana terjadi dekat di mobil itu. Sekitaran situ. Enggak. Ya, waktu itu kita hanya lihat sebentar, disuruh bawa Pak Yosef ke Polsek. Siap. Ke Polsek begitu. Siap. Saudara saksi ya. Pada saat saudara ke TKP, kan tadi saudara katakan ada ember. Siap. Terus berisi air. Berisi air. Nah, terus warnanya apa? Kemerahan yang Kemerahan. Siap. Terus ada lap. Lap ada enggak? Lap, saya lupa yang mulia. Lupa hanya lupa. Siap, lupa yang mulia. Ini embernya betul? Betul yang mulia, ini ember. Terisi air. Siap yang mulia. Ada air di situ. Berisi air. Warna kemerahan. merah. Nah, pada saat saudara lihat TKP,
Betul, Ya. yang mulia. Itu ada apa ya namanya ya? Bagian yang istilahnya kalau misalnya kita bekas dipel gitu, ya kan? Nah, pel yang nggak bersih kan ada apa? Bekas-bekasnya. Nah, terlihat nggak di situ? Nggak terlihat yang mulia. Nggak cuma ada ember ini, ada kayak bekas darah di bawah mobilnya itu. Mobil. Siap, masih ada. Ada bekas tarikan apa? Mayat yang apa? Kereta. Kalau yang di itu dekat mobil Alphard itu yang lebih banyak darahnya di situ, di bawah Alphard itu. Terus yang di dapurnya itu kan, saya kan di posisi tengah-tengah yang mulia, antara garasi dengan yang dapur belakang itu, memang harus kelihatan dari agak jauh banyak darah di situ yang mulia. Cuma itu yang tergambarnya dua objek itu yang mulia dari TKP. Ya. Ya, saya bertanya, pada saat saksi sampai di lokasi, Siap yang mulia. dan saksi menyatakan tadi sudah banyak orang, Siap yang mulia. dan saksi ikut bertanya kepada warga sekitar. Siap yang mulia. Karena saksi juga sebenarnya makin tertib maksudnya. Siap betul. Yang mulia. Ada keterangan apa yang saksi dapat pada saat itu? Pada saat itu saya dapat keterangan dari Pak RT. Ya, apa keterangan? Pak RT mengabarkan saya bahwa Pak Irlan di rumah Pak Yosef telah terjadi perampokan awalnya. Siap, awal karena Pak Yosef melapor dulu keterangan ke Pak RT. Sebelum ke Polsek katanya ke Pak RT dulu. Pak RT, tolong Pak RT urus di sini. Saya mau lapor ke Polsek bahwa rumah saya ada kejadian perampokan. Gitu. Kemudian Pak RT menceritakan bahwa minta tolong ke Pak RT agar supaya warga katanya ibarat jangan merusaklah TKP atau gimana tuh. Tolong bantu liatin rumah saya seperti itu. Saya mau lapor ke sana gitu. Jadi kronologinya bahwa sebelum dia ke polsek, pegawai ini menuju ke PRT dulu. PRT dulu. Melaporkan keadaan rumahnya. Ke rumahnya. Kemudian PRT datang ke lokasi. Datang yang mulia. Datang ke Datang. lokasi itu, tapi PRT tidak masuk ke dalam lokasi. Tidak masuk loh, di luar. Kemudian apa lagi yang sudah? Paling cuma ngobrol dengan Pak RT, Pak Lurah seputaran di situ, Pak Kades. Cuma Pak Kades kan sibuk bolak-balik waktu itu yang mulia. Jadi saya fokus tanya ke Pak RT bercerita dia. Soalnya saya nggak lama di sana yang mulia. Gimana? Saya di sana nggak lama di TKP ini. Siap. Kemudian ada menemukan saksi yang namanya Ajat. Ajat ketemu yang mulia. Ada. Ada keterangan apa yang dia sampaikan kepada saudara? Waktu itu dia menyampaikan bahwa sedang di depan rumah Pak Yosef, menyatakan Pak Yosef juga sebelum dari itu Pak RT ke situ dulu, Pak Ajat, tolong katanya ke situ ke rumah saya. Rumah saya telah terjadi perampokan, saya lapor ke Pak RT ya, seperti itu Pak Ajat. Jadi Pak Ajat sempat dipanggil juga oleh terdakwa untuk melihat rumah terdakwa ini. Siap, betul. Sebelum dia ke polsek. Sebelum ke Polsek. Kemudian, terus ada lagi keterangan yang lain dari warga. Cuma itu yang mulia. Cuma itu. Kemudian tentang penyerahan saksi. Siap yang mulia. Saksi ini diserahkan kapan? Izin yang mulia, kalau tanggal lupa saya lupa yang mulia. Lupa yang mulia. Apakah diserahkan pada saat kejadian tersebut hari pertama atau setelahnya? Kayaknya setelahnya yang mulia. Setelah kejadian. Siap. Setelah kejadian. Kondisi saksi pada saat diserahkan, saksi berada dalam kantor. Dalam kantor yang mulia. Dalam kantor, dalam ruangan. Dalam ruangan. Kemudian yang menyerahkan anggota atau pihak masyarakat. Yang pas ini. Kalau hari pertama saya kurang tahu yang mulia. Bukan. Yang menyerahkan ke saksi kan bilang, Pak itu diserahkan setelah kejadian. Siap. Nah, kemudian pada saat setelah kejadian, saksi ini diserahkan yang menyerahkan siapa? Apakah Anggota yang mulia. semua anggota? Siap yang mulia. Siapa? Pak Kanit yang mulia. Oh, Pak Kani. Pak Kanit, saya di situ di dalam ruangan itu ada Pak Yosef, ada Pak Mulyana juga. Bukannya saudara yang menyerahkan ke Pak Kani? Bukan. Saya disuruh Pak Kanit untuk menghitung barang-barang ini semua, barang-barang yang mulai satu ruang itu. Ya, Pak Kanit juga ada, saya lapor ke Pak Kanit. Jadi kita ulangi pada hari itu. Siap. Pada hari yang bisa. Jadi saudara ada di dalam kantor. Ada, sedang Di interogasi. posisi saudara ada di mana? Di ruang penyidik yang Di mulia. ruang bersama Bersama anggota interogasi Pak Yosef. dengan terdakwa. Terdakwa itu.
Kemudian pada saat saudara sedang memeriksa Pak Yosef, datang Pak Kanit Siap. membawa tas ini. Bukan Pak Kanit Bang. Oh, bukan. Bukan yang mulia. Siapa yang bawa? Saya kurang tahu tadi yang mulia karena banyak anggota yang membawa saksi, membawa barang bukti ke polsek. Jadi saya lupa yang Saudara mulia. tidak memperhatikan. Kita perhatikan yang mulia. Kemudian saudara dipanggil Kanit. Bukan karena ruangannya kecil yang mulia, datang juga dengan ngomong langsung, tolong ini Irlan, ini seperti gitu, periksa ini, cek barang bukti ini, kayak gitu. Langsung bilang ke saudara, tolong Irlan periksa tas ini. Gitu. Dicek barang ini gitu Pak. Berarti Ya. pada saat pertama saudara lihat tas ini berada di tangan Kanit. Bukan yang mulia, sudah ada di ruangan kantor kita. yang Di mulia. ruangan. Siap. Saya juga tidak tahu di ruangan. Nggak tahu karena beda sekat ruangan. yang mulia. Kemudian setelah barang ini berada di ruangan, Siap. kemudian Diambil, kita bawa ke ruang yang satu lagi, yang kecil lagi di ruang sebelahnya itu kamar itu. bersama dengan para saksi dan terdakwa. Pak. Siap. Betul. Kemudian Dibuka. isinya perhiasan dan uang. Siap. Cuma yang jadi tanda-tanda yang menyerahkan itu awalnya siapa yang nggak tahu ya. Saya lupa yang mulia, saya nggak tahu, jadi nggak tahu. Ya. Karena banyak orang yang mulia di dalam polsek. Jadi ini setelah kejadian pada saat pemeriksaan Yosef baru timbul ada kasihnya. Siap yang mulia. Setelah interogasi Pak Yosef. Kemudian pada saat ditanyakan ke Pak Yosef, apakah uang yang berada di dalam tas ini memang punyanya Istrinya. Oh, punya istri, punya almarhum. Iya. Tas ini milik almarhum dan uang ini milik gaji guru, katanya seperti itu. Seperti itu. Gaji guru. Gaji guru yang ada di yayasan milik Pak Yosef. Oh, guru yang ada. Oh iya. Siap. Guru yang ada di milik yayasan Pak Yosef. Siap. Kemudian setelah dihitung dan sebagainya hari itu dikembalikan, langsung dikembalikan. Hari itu belum yang mulia. Siap yang mulia. Kapan dikembalikan? Saya lupa yang mulia hari itu. Siap. Akhirnya pada posisinya uang Posisinya. tersebut dikembalikan. Siap yang mulia. Bersama Pak. perhiasan. Semuanya yang mulia. Perhiasan apa? Ada cincin, kalung, seperti gitu. Coba ya. Siap. Saudara masih ingat kan? Siap yang mulia. Karena yang membalikan itu kan Pak. Siap, betul. Yang mulia. Siap. Ini. Siap. Benar itu? Benar. Apa lagi? Ada STNK, ada KTP, Barang-barang ini ada dalam tas ini semuanya. serta uang. Serta uangnya. 30. 3400. Siap. Silakan. Siap. Kemudian setelah itu dikembalikan ya. Siap yang mulia. Disita. Oh, uangnya. Oh, Oh, titipan. Ya. uangnya ada di titipan ya. Siap. Jadi, setelah itu berarti selesai ya karena sudah dikembalikan kepada. Siap. Kemudian hari itu diteruskan pemeriksaan terhadap Pak Yosef ini. Kalau pertama sudah selesai, saya pemeriksaan terhadap anaknya, Yoris dengan istrinya besok harinya itu yang mulia. Besok Kemudian harinya. pertanyaan saya selanjutnya terhadap Polsek Jalan Cakap sampai kapan dia dibuatkan dalam hal pemeriksaan? Cuma 18, 19 yang mulia. 2 hari di kita itu. 18, 19. Siap. Nah itu dilimpahkan ke Polres penanganan semuanya. Yang dilalui oleh tim. Tim dari penyidik Polres. Siap yang mulia. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi. Siap. Nah, tadi ini ketika saksi melihat ada campuran darah di kaos. Siap. Setelah itu mana kan Ada di Polsek yang mulia. Menunggu tim Iden selesai pemeriksaan TKP di TKP, sorenya mereka ke Polsek mampir semuanya. jadi barang bukti pasti diambil. Diambil oleh tim Inafis. Terkait dengan masalah darah terkait nanti kamar. Siap. Kalau kamar yang mana ada saudara tanya nggak kalau pesawat yang sampai saksi? Tanya ya. Di kamar depan yang mulia. Siap. Kalau kepolisian itu kok gimana tanya tidak? Ditanya yang mulia. Kalau kepolisian gimana Pak? Kepolisian tembok atau saya sih kan masalahnya kan 2 titik gitu loh. Siap. Siap. Ditanya yang mulia. Jawabannya waktu itu adalah dari turun dari motor lihat mobil seperti itu langsung masuk kamar. Nah, kamar. Siap.
Siap. Katanya kamar yang gelap dia mencari raba-raba kayak gini nempel ke dinding yang mulia kayak gitu. Raba-raba kan dari kunci mobil karena biasanya digantung dekat dinding itu dia raba-raba nempel di dinding gitu katanya. Itu biasanya pada saksi ya. Siap yang mulia. Siap. Nah, berkaitan tadi dengan masalah apa namanya? Masalah dia kalau mau suka keluar. Siap. Suka keluar, masalah aja misalnya kan. Siap. Apakah hal seperti itu ada tekanan kepada anaknya, Yoris? Ke anaknya waktu itu kita menanyakan kunci ada berapa? Ya. Cuma ada satu jawabannya. Ya. Ada nggak waktu itu di Yoris misalnya kepada saksi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dia cukup jual malam dan ada yang ada. Enggak ada yang ada. Yoris nggak ada. Cerita. Jadi waktu itu yang ditanyakan oleh saksi pada Yoris tentang apa aja? Tentang hal seputaran mobil ya. Mobil ya. Karena Yoris menceritakan, Pak ini mobil pegangan saya sehari-harinya untuk menggunakan ini. Saya supirnya yang Alphard. Alphard ini. Yang Alphard menceritakan bahwa kalau kemana-mana menggunakan mobil saya. Tapi ini kok mobil bergeser, katanya siapa yang menggunakan ini, katanya seperti itu. Ya. Tapi waktu ada ini kunci mobil dibawa nggak oleh si Yoris ke rumahnya? Enggak, Yoris selalu menyatakan kalau pulang mobil disimpan sama kuncinya di rumah itu. Siap. Terkait dengan masalah tadi kunci, ketika diperiksa, saudara mengatakan tidak. Siap. Setelah itu dari maksudnya ada siapa dilakukan oleh terhadap negara itu. Siap. Setelah dari itu pihak dari Polres yang mengajukan ke sana. Siap. Tidak tahu apa-apa. Nah, terkait dengan masalah tadi kunci sudah dibawa, apalagi yang dilakukan oleh saksi ketika konsultasi tentang drama yang polisi. Selain kunci, terus beliau menceritakan kebanyakan keseharian kehidupan dia dari rumah ini pergi ke rumah istri muda itu seperti apa, Bapak. Jadi menceritakan gitu. Jadi kalau mau pergi itu selalu setiap malam, karena beliau bilangnya karena udah pisah ranjang ke istri yang tuanya, jadi ke istri muda ke sana pergi malam-malam pulang subuh, jadi nggak perlu membangunkan istri seperti itu. Sampai seperti itu. Belakang. Itu belakang dapur. Ada waktu sudah saksi menemukan apa dari perusahaan si terdakwa itu proses lain? Karena apa lagi? Uang 20.000 sama kunci itu. Jadi di mana ini? Seperti ini bukan? Siap, betul itu yang dari Bukan dari mana? dari Pak Yosef itu saku. Dari Satu. mana? Dari mana? Celana. Celana. Satu. Mana sebelah mana? Lupa saya. Yang dia ada celana. Siap. Tapi itu dia bilang memang Di bawah. ada ketentuan itu kunci cuma satu. Siap, kunci cuma satu karena yang depan itu pintunya rusak. Pintu depan hanya kunci itu dari dalam. Sehingga kalau mau keluar ke rumah harus lewat pintu belakang menggunakan kunci yang satu itu. Siap. Itu ya yang nah ini saya ada sampaikan di ya di apa namanya ketika saksi itu menanyakan waktu dari pihak polis ya itu di proses verbal ya karena kan kejadian ya. Siap. Itu ketika saksi menanyakan kepada terdakwa ini itu menanyakan apa ada dalam integrasi saksi apa mengasah supaya aku begitu ya Tidak. ya. Sesuai apa yang diceritakan kita terima apa yang disampaikan. Kita terima apa adanya waktu itu. Terkait pakaian ya. Pakaian tadi kan tadi sudah sebenarnya apa saja kita butuhkan bajunya itu kaosnya harus apa. Gimana Bapak? Karena dia sudah dari mana itu baju saya. Siap. Sudah diganti kan. Siap. Nah waktu itu diganti tidak bajunya itu. Diganti. Nah ganti dari mana? Itu adanya beliau Pak Mul mengambil baju yang ada di dalam mobil ganti baju. Siap. Diganti ya. Diganti. Isi ya titip. Waktu itu ini
Silakan. Ini ada restoran di sini, ada blok nih. Ini kan blok nih. Siap. Jadi di sini kalau yang saksi dan Iya, masih di situ. tahu berapa bolong ini saya? Saya nggak tahu kalau bolong. Enggak bolong. Jadi selain itu ya selain jadi apa namanya tadi mitigasi dari akhirnya ya. Adanya yang ada di Polsek Pak Mun. Nah, sekarang setelah saudara integrasi terdapat proses seperti itu akan sesuai dengan saya mengatakan ada masalah. Siap. Apa saudara ada apa namanya punya pilihan siapa ya? Pelaku ini apakah saudara ada pilihan baiknya ke orang lain? Siap. Waktu itu yuk, karena Pak Yosef ini sebagai korban, pasti kami mencurigai pelaku orang lain. Siapa-siapanya kami nggak tahu. Begitu Bapak. Cuma kami hanya fokus penyelidikan ke dalam, yaitu ke keluarga dulu. Kami fokus ke sini ke Pak Yosef, Pak Yoris, istrinya, tentang kesehariannya ini bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Apakah beliau ini ada musuh dari luar sehingga kok mau membunuh ini kayak seperti kayak gitu. Itu saat saya bukan siapa? Kalau ada musuh dari luar saya. Ke penawar kita tanya. Nggak ada. Nggak ada. Di samping ini ya, apa namanya? Saudara saksi tadi membuat di TKP itu ada melihat mayat ya? Melihat ada kaki yang dan jendela itu kelihatan ya. Dan warga juga menceritakan ke kami bahwa itu ada kaki di dalam mobil seperti itu. Waktu itu ketika mayat itu kan, masih ada melihat. Saya lihat di gambar aja gitu. Tidak melihatnya. Waktu yang gambar dia di gambar kapan? Di waktu itu juga hari itu juga. Iya, karena grup kita di Polsek. Iya. Apa yang disaksikan luka di mana? Yang saya ingat, yang tahu di situ ada luka di bagian kepala. Itu yang siapa? Dua-duanya yang siap. Ibu Tuti sama Bu. Nah, setelah kejadian sampai dengan sekarang kita nanti ada barang itu di antara ini. Ada nggak saksi itu mengatakan kepada korban atau kepada saudara yang misalkan dari siapa, atau saudara dari istrinya yang almarhum? Ada nggak sampai saat ini ya sampai saat ini ada yang hilang? Ya, itu. Siap, tidak ada. Tidak ada yang barang hilang. Tidak ada ya? Barang hilang nggak ada. Tidak ada. Waktu saudara tanya kepada siapa? Ke Pak Yosef kita menanyakan apakah barang-barang yang hilang. Waktu itu kan bila bilang kerampokan terus gitu Pak awal mulanya. Siap. Tentang apa? Iya. Terus anaknya nggak ada katanya hilang gitu. Dua anaknya sama istrinya nggak ada. Karena awal judulnya perampokan gitu. Kayak gitu terus. Nggak ada. Siap, saya nggak tahu barang-barang apa. Ada. Barang itu ditemukan oleh tim yang bukan dari orang lain ya. Bukan, itu dari tim yang ada di TKP. Siap. TKP, diantar ke Polsek. Siap. Dari pelaku ya bukan. Siap, bukan. Nah. Pak Yosef awal mulai pagi-pagi ke sendiri. Siap. Terus sore ke malamnya itu anak dari istri mudanya, ada istri mudanya, ada Abi sama Adiki udah datang semua di Polsek. Siap. Ada ibunya. Ya, kita menanyakan tentang posisi mereka pada saat jam-jam krusial pada itu. Mereka jawabannya mengatakan sesuai dengan itu saya kerja. Kalau yang satu lagi yang saya lupa lagi namanya, yang kakaknya siapa? Iya, kakaknya itu di rumah katanya gitu. Siap. Siap. Ibu Mimin paling ya, Ibu Mimin. Siap. Terakhirnya lihatnya ada di rumah, nggak kemana-mana. Gitu. Siap. Pertanyaannya dari tanggal 17
Karena 18 malam gitu. Oh, 18 malam. Iya, setelah kejadian itu kan. Pagi-pagi ya, akan Pak Yosef ternyata sampai siang, terus sore ke malamnya dari keluarga yang istri muda itu sampai malam. Terus Ya, maksudnya pertanyaan tadi, ya. jadi pertanyaannya mereka di rumah itu juga. Kalau menurut mereka sih waktu itu mereka nggak kemana-mana, kayak di rumah ada di rumah malam itu. Cuma jangan saya lupa lagi. Siap di rumah. Satu kerja. Begitu ya. Keesokan harinya baru kita si Yoris besok. Yoris sama istrinya. Siap. Terima kasih. Ya kami suka menanyakan kecurigaan pihak keluarga siapa yang melakukan KPT seperti ini gitu. Belum nggak tahu siapa melakukannya. Terus menanyakan tentang mobil, karena mobil Alphardnya yang bisa menggunakan hanya Yoris kata dia gitu. Yang lain nggak bisa. Yoris. Sehari-hari mobil itu pegangan Yoris yang Alphard itu. Nggak ada. Menggunakan itu adalah ya, Yoris sehari-hari. Cuma gitu. Cuma itu aja, nggak ada lagi. Waktu melakukan intervensi terhadap terdakwa tadi itu Bawa HP. HP. Siapa? Saya. Oh, terdakwa. Saya kurang tahu kan. Tidak pernah lihat. Memperhatikan. Setelah olah TKP awal, tapi ada pernah cek TKP atau waktu TKP? Setelah dilimpahkan oleh Polres, kami disuruh untuk mendampingi tim-tim dari luar, Pak. Contoh, ya tim dari Polda, dari Polres, gitu, dari Polres. Langsung nggak belum. Iya. Nah. Cuma di luar kita penyelidikan keluar, karena kan gabungan gitu kan gitu mencari dugaan pelaku di luar di sekitar TKP dan mencari saksi seputar itu, apakah ada yang melihat ke warga itu di TKP itu ada orang nggak, kalau ada siapa gitu, kita fokus ke sana mencari. Nggak ada. Siap, izin Bapak pada saat itu. Karena saya waktu itu kan sifatnya mendampingi, Pak. Saya ke toko Angger itu disuruh oleh Pak yang dari Polda, pimpinan kami, untuk mendampingi tim IT, karena di sekitaran TKP kan pada nggak kenal anggota dari Polda. Jadi saya lah yang disuruh untuk mendampingi ke sana. Pada saat ketemu dengan Angger di tiga apa itu, Siap. Ya, waktu itu saya sampaikan ke Angger, ini boleh nggak kami lihat CCTV rekaman di sini, karena pihak Polda dulu awal-awal katanya rusak kan gitu. Angger bilangnya rusak awal-awalnya gitu. Ke tim dari Polda, IT Polres bilangnya rusak semua kan gitu. Ternyata tim dari Polda mau coba lihat betul ini rusakan atau enggak kan gitu. Makanya mereka mencoba untuk mengambil harddisknya itu dari Polda. Nggak ada sih Pak. Nggak ada yang lain. Itu ada bilangnya rusak. Siap. Kenapa bisa dibilang alasannya rusak? Alasannya rusak karena kedatangan dari anggota sudah malam Pak. Awal kejadian itu datang jam 1 kalau nggak salah itu. Iya, jadi Pak Angger males bilangnya seperti itu, bilang rusak aja lah supaya nggak diambil. Siap, betul. Seperti itu disampaikan ke saya. Malam-malam anggota dari Polda ini kan gitu, dan dia nggak kenal ini anggota atau bukan kan gitu, seperti itu. Karena dari Polda ya. Ya, yang saya Silakan dari penasihat. Baik, terima kasih. Saudara saksi,
Sekarang bertugas di mana sudah? Sukabumi. Sukabumi. Ya, di Subang. Subang. Ya. Di Subang pada Subang. Di Jalan Cagak. Jalan-jalan. Bertugas di Jalan Cagak itu sampai kapan? Jalan Cagak itu pas kejadian 2021. 2021. Ya. Sudah ada di sana. Sudah. Sampai kapan bertugas di Polsek Jalan Cagak? Dari saya di sana udah lama, Pak. Terus sampai akhir 2021. Sampai akhir 2021. Setelah itu pindah, ya. Saudara saksi pada saat di Polsek Jalan Cagak juga menjabat sebagai apa tadi? Babin Kamtipmas, skepnya dan dirangkap anggota reskrim. Sprint. Perangkap sprint. Siap. Untuk kasus yang ini. Enggak, sebelumnya sudah anggota reskrim. Karena Itu menjabat. ya Babin merangkap anggota reskrim. Jadi keliling dengan warga di sekitar Siap. Kecamatan Jalan Cagak ya. Betul, Pak Bima. Saudara saksi kenal dengan siapa? Kenal, Bapak. Sebelum kejadian Kenal, Bapak. dengan keluarga terdakwa yang lain juga kenal. Kenal dengan Pak Mul. Pak Mul saya tahu. Karena sering komunikasi karena beliau di kecamatan dan saya kan sering sambang ke kecamatan ke kegiatan di kecamatan. Dan anaknya terdakwa Saya nggak tahu. Saya tahu setelah kejadian bahwa Pak Mul punya anak polisi itu. bukan dengan anaknya Pak Yusef. Oh ya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Dengan anaknya Pak Mul juga tidak tahu. Kalau Pak Mul pas kejadian, Pak Mul udah cerita ke saya bahwa punya anak polisi. Gitu. Cuma belum pernah ketemu. Kenal. Bertemu ya. Iya, cerita iya. Baik. Ini berkaitan kejadian tanggal 18 Agustus 2021. Ya. Pada saat saudara saksi dihubungi oleh pihak pimpinan, pada saat siap dihubungi pihak pimpinan, Iya, Pak Kandi dan Pak Aceh waktu itu. Pak Ani Dan dan Pak Pak Aceh, timnya Di Polsek yang sedang ada di Polsek. apa yang disampaikan oleh Pak Ani? Disampaikan oleh mereka bahwa segera ke TKP ke rumah Pak Yosef ada kejadian katanya perampokan seperti gitu. Ada kejadian perampokan. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh saksi pada saat itu? Setelah itu saya langsung ke TKP. Pada TKP melihat warga sudah banyak sekali. Nah, pada saat ditelepon posisi saksi ada di mana? Di rumah, Bapak. Rumah di sebelah mana? Rumah saya dari TKP itu sekitar 1 kilo Bapak. Ke arah segala heran Suti. Siap. Jadi pada saat itu berarti saudara saksi datang ke TKP dari daerah barat ya, menuju ke Menuju ke arah TKP. TKP. Nah pada saat saudara saksi datang ke TKP itu jam berapa? Kalau tepatnya saya kurang tahu, Pak. Yang jelas di bawah jam 8. Di bawah jam 8. Siap. Apa yang saudara saksi lihat di TKP pada tanggal 18 Agustus pagi ketika saudara saksi datang? Ya. Yang saya lihat pagi-pagi itu warga sudah banyak dan anggota Polsek, Pak Arsa dan tim sudah ada di sana dan saya juga langsung mencoba berbaur dengan warga karena saya merasa saya Babin Kamtipmas di sini. Yang pertama saya tanya adalah Pak RT. Pak RT menanyakan Pak RT Dede. Pak yang PDD. Ya. Terus setelah Pak PDD Pak RT Dede, terus saya nanya ke Pak Dede apa yang terjadi seperti gini. Pak Dede menceritakan bahwa Pak Dede kedatangan Pak Yosef katanya gitu ke rumah memberitahukan bahwa rumahnya telah terjadi perampokan seperti gitu Pak. Nah, habis dari itu menceritakan, setelah dari itu dari saya Pak Yosefnya langsung ke Polsek melaporkan kejadian ini. Ya. pada saat pagi-pagi datang bertemu dengan Bapak Yusuf. Tidak ketemu pagi-pagi. Bapak datang sekitar dari jam 8 sampai jam berapa Bapak di TKP? Paling sekitar 20 menitan atau 20-30 menit lah gitu lah. Siap, seingat saya. Dari itu ke SMA nemuin Pak Yosef itu ya. Oh di TKP nyebrang. Nyebrang itu. Siap. Dengan terdakwa di sana. Bertemu di sana. Nah, apa yang dilakukan saudara saksi ketika sampai di depan TKP? Ya di depan SMA Jalan Cagak. Ya, saya langsung ngobrol dengan Pak Yosef. Ngobrol ya, wawancara lisan. Wawancara lisan, ngobrol seperti apa ini dan sebagainya. Beliau menyatakan saya nggak kuat berilangan gitu kejadian ini kan gitu. Berapa lama itu wawancara? Sebentar Pak. Sebentar, ya udah habis itu Pak, karena ada perintah dari pimpinan untuk di Polsek saja kita ngobrol, kita bawa ke Polsek. Jadi setelah itu diperintahkan pimpinan, siapa yang memerintah pimpinan? Pak Anit, Pak Karsa. Pak Karsa membawa
pemerintahan saksi untuk membawa dakwah ke polsek. Siap. Di situ keluar dari TKP. Keluar dari TKP. Oh, itu bagus banget. Siap. Tidak pernah masuk Pak, masuk rumah enggak? Pada saat ada di TKP dan ngobrol dengan RTPD itu, yang Nabi sudah datang? Belum. Ini berapa yang saya nggak tahu. Karena saya setelah itu sudah keluar, jadi nggak tahu. Nah, pada saat sebelum atau sesudah ngobrol dengan RTPD di antara dua mobil apa kemudian yang sebelum dan BMW, saudara saksi pernah melihat ke belakang, ke bagian belakang di belakang mobil? Pernah Pak di belakang mobil. Apa yang saudara saksikan bukan di situ? Yang arah ke dapur itu Pak. Iya. Ya, di situ ada, saya lihat dari kejauhan di lantainya itu ada darah Pak. Di lantainya ada darah. Siap di depan. Kita atau misalnya banyak? Darah banyak lupa. Banyak. Banyak lupa. Ini ada bekas seretan atau yang lain? Kalau bekas seretan saya kurang tahu Pak. Yang jelas ada tumpukan darah di lantai di dekat dapur itu belakang itu. Ada beberapa titik di situ. Ada beberapa titik dari mulai pintu dapur sampai ke belakang. Siap. Kalau enggak dari yang dari belakang itu cuma di depan itu aja Pak. Terus yang di Alphard di bawah mobil Alphardnya doang seperti gitu. Di antara tadi di antara mobil BMW ya kalau seperti itu. Belum. Kalau BMW sini ya BMW sama Alphard sebelah. Di bagian depan di pintu masuk ke depan sudah sistemnya dari mana? Saya Jika di bagian enggak ada, saya nggak lihat. Saya nggak lihat Pak. di bagian depan tidak sudah saksi. Saya akan mandang dari pinggir Pak. Karena kan udah dipasang polisi dan warga semua, jadi saya lewat pinggir masuknya itu Di Pak. pintu depan itu sudah Oleh saya. Ya, saya langsung ke belakang lari dari belakang bawah pohon itu. Gitu. Saya nggak mengamati di depan seperti apa gitu. Saya Teras fokus. lah, teras depan nggak ngamati. Nggak mengamati Pak. Teras yang ini loh. posisi Ya kalau ini kelihatan Pak. Kelihatan karena kan masuk kelihatan seperti gitu. waktu operasi tidak bersihkan, tidak ada percikan atau darah. Pada saat Tanggal 18. pada tanggal 18. Saya lupa lagi apa ya. Karena nggak fokus ke sana, saya kan lewat tengah jalan Kemudian cuma bagian depan ini kan. melihat cuma mobil, ada mobil dan yang ini udah steril, udah warga nggak ada di sana. Seperti itu. Tapi tidak mendetail ya detailnya. Ada darah atau apa sih? Nah, kemudian ada saksi setelah keluar dari TKP datang ke seberang ke SMA Jakarta, kemudian langsung kita pimpinan membawa saudara terdakwa untuk dimintai keterangan di wawancara. Siap. Pada saat itu wawancaranya tertulis atau hanya interview saja? Interview, ngobrol, biasa seperti gitu. Tulis tangan sama ada. Belum ada Belum ada, PAP. karena belum ada LP, belum ada laporan. Siap. Berapa lama saudara saksi dengan terdakwa pada saat itu di proses? Cukup lama Pak, dari pagi sampai siang ya Pak. Ya. Siap. Apa tadi? Tugas weekend atau reguler? Saya lupa piket tahun Pak, yang jelas karena polsek kalau ada kejadian pasti kita datang Pak. Siap. Sampai jam berapa Pak? Saya pada TKP itu sampai malam atau? Kalau di kita sampai sore kan Pak, siang sampai sore, jelasin sore, yang sore, sampai dengan tim. Ketika pihak BMKG habis datang ke Polsek Subang setelah identifikasi TKP, jam berapa? Kan sudah saksi pasti tahu dong kalau ada ini habis datang ke Polsek. Siap. Kalau tepat waktunya saya nggak tahu Pak, jam berapa. Saya nanya di tanggal 16 pulang jam berapa? Saya sampai malam Pak, di kantor. Di kantor sekitar jam setengah satuan lah Pak. Ya. Ketika Pak DP dan Pak Rumi datang bawa jenazah, Oh Pak, karena jenazah dibawa itu masih dulu. Iya. karena ke
Enggak. Ikut ngantar nggak Pak? Pada saat dari TKP. Dari TKP itu kan dibawa ke polsek, Pak. Mobil ambulans semua sampai di polsek semua. Setelah dari polsek kan dibawa ke situ, dibawa ke saksi. Ya, betul. Pulang dari saksi, pulang saksi dia juga. Setelah pulang itu karena saya Babin Kamtibmas koordinasi dengan Pak Lurah, kami memikirkan untuk pemakaman di mana. Kami standby di rumah keluarga almarhum misalnya, Pak. Itu sekitar setelah pulang dari polsek, Pak. Jam 2-an sekitar. Pada saat jenazah diserahkan oleh pihak tadi Pak Rodi dan Pak Dede, Siap. saksinya di mana? Saya ada di TKP di rumah. Di rumah keluarga. Keluarga menunggu. Diterima Diterima di situ salah satunya. Ada keluarganya, Pak. Ada Pak Lurah, yang saya tahu Pak Lurah. Pak. Ada kakaknya atau ibunya dari almarhum. Bu, saya lupa namanya siapa, Pak. Yang jelas di rumah itu, Pak. Di rumah siapa ya? saudaranya Bu Putih di situ. Ya, saya lupa namanya siapa. Buat diri kita ada keterangan 10-11 kan? Kenal semua. Korban. Siap, Bapak. Izin karena saya Babin Kamtibmas, Pak. Pasti saya kenal. Saya tahu kan, pembina Mas tugas Anda ini mengetahui warga, bertemu dengan warga. Bahkan Anda sendiri yang menyampaikan. Dan dengan warga, Anda pada saat di TKP ada ada singgah dari Siap. kan? Nah di rumah siapa itu? Di rumah kakaknya dari almarhum, Pak. Kalau namanya ya kalau Ibu Ida, Pak. Nah, yang mendapat amnesia itu. Siap, Bapak. Saya lupa, Bapak. Ya, kalau rumahnya saya tahu. Bapak diperiksa dalam menjadi sebagai terperiksa di Polda Jabar. Saya mohon izin, Pak. Kalau aja saya enggak. Tidak. Tidak, Pak. Mohon izin yang mulia, saya karena ini beda perkara. Sebentar. Boleh saya nggak menjawab? Sebentar. Siap. Saya nanya ini. Bapak diperiksa dalam perkara audit, tapi saya sudah saja diperiksa. Siap, Bapak. Sudah diperiksa belum? Mohon izin, Bapak. Kalau untuk itu kita sudah, Pak. Berapa kali diperiksa dalam perkara audit? Mohon izin, Pak, karena ini bukan. Ini kalau sudah untuk umum saya pernah menanyakan, terus kali jawab. Siap. Ini yang mulia. Karena ini saya merasa bukan perkara yang sedang disidangkan. Kalau OIG kan gimana, kita kan fokus ke sini ya. Nanti ada hubungannya perkara ini dengan OIG. Ya, jawab aja, coba jawab aja. Oh, siap. Sudah tuh. Sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Jawabannya tiga. Belum. Belum, ya. Belum. Belum, tadi menuju proses itu kan. Siap. Nah, tadi berkaitan dengan barang bukti itu. Tadi Pak Kasat sudah menjelaskan bahwa saya diberitahukan oleh saudara Irlan untuk menyerahkan uang titipan. Ya, Siap. tadi Pak Kanit katakan itu Ya. seperti itu. Pak Kanit diundang ke ruangan bahwa Pak Irlan sudah memberitahukan ini Pak, ada orang yang mengambil uang titipan karena ini tidak terkait dengan kasus ini. Ini adalah uang kredit buat guru. Itu keterangan Pak Irlan itu. Bila perlu nanti kontrol dia semua. Siap. Ya, sorry, Pak Kasat. Siap. Pak Kasat menyatakan bahwa Pak Kasat itu tidak tahu memang itu uang titipan siapa Pak, yang 30.400.000. Siap. Itu dari Irlan. Siap, betul, Bapak. Dari Irlan kan? Betul. Dari saya, karena saya waktu itu sedang ada di kantor. Oke. Tadi saya jelasin juga, Pak. Saya lupa lagi siapa yang mengantar. Pak, itu Ya. barang bukti sebentar. Sebentar, Pak. Pak. Penasihat hukum ya. Tadi saksi ini berbicara bahwa dia mendapatkan dari dia lupa. Nah, tadi hakim juga sebenarnya kan juga lupa. Siap. Sudah ada Di polsek. di polsek pada saat itu. Dan yang menyerahkan memang Pak Kanit. Pak Hamid mengerti. Mau
Panitia majelis ini silakan tentang dengan keterangan Pak Kadif tadi. Siap. Pak Kadif yang itu apa? Oh, siap. Mohon izin juga, pada saat kejadian saat itu saya sudah menampingi Pak Yosef. Dan saya dihubungi oleh klien saya pada malam hari karena pihak kepolisian Polsek Jalan Sadar akan menyajikan barang bukti uang itu ke saya. Dari saya bilang jangan, ya jangan. Saya telepon Kasat Zulkarnain, Pak itu Polsek Jalan Sadar akan menyajikan barang bukti, bahaya itu. Akhirnya Polsek Jalan Sadar, Polres Subang menghubungi Polsek Jalan Sadar, tapi saya tidak tahu apa itu terjadi atau tidak. Faktanya hari ini saksi terperiksa bahwa kami obstruction of justice pertama berkaitan dengan penerimaan uang yang dari 30 juta itu melalui transfer. Kedua berkaitan dengan perusahaan dari habis yang berkaitan dengan CCTV dari berhubungannya dengan agen. Boleh belajar ke teman-teman penyidik Polda Jawa yang ada di sini. Sudah Pak, nanti biar dicatat. Jadi tidak bisa mengelakukan fakta ini krusial sekali. Ini barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini akan menentukan motif yang terjadi terhadap klien saya. Jadi Bapak nggak bisa melakukan dari awal. Bapak itu polisi ada di ruangan, apalagi Bapak bilang itu ruangan kecil. Masa Bapak nggak kenal orang yang bawa uang sebesar di tas itu? Ya Pak, Pak Hukum. Nah, kalau ini memang misalnya lupa, tidak dipaksa. Oke Pak, kita sepakati dulu Pak. Iya, nanti sudah disumpah pula Pak. Kami yang menyimpulkan ya, nanti kan supaya mohon izin majelis. Ya, silakan. Ya, clear saja permasalahan ini karena dari tadi saya nggak tahu sendiri karena saya pernah menjadi pengacara anaknya Pak Yosef yang namanya Yoris selama 3 bulan. Yoris sendiri yang bercerita kepada saya, Yoris yang menyerahkan uang itu kepada saudara itu. Ya, Pak Yosef sendiri yang langsung memerintah. Itu Pak, tanyakan. Yoris pernah bercerita itu. Maksudnya gimana Pak? Itu gini, pada 24 Desember tahun 2021, Yoris itu mencabut kuasa dari ATS. Ya, dan atas inisiasi Indra ATS, saya diminta menjadi pengacara. Ya. Akhirnya malam 24 Desember 2021 kami bertemu di Desa Jalan-Jalan. Pertama kali setelah kejadian, Pak Yosef bertemu dengan anak kandungnya Mugro. Dan itu pertama kalinya Pak, karena pada awal-awal itu preminya sudah tolak, akhirnya Bapak dan anak itu bermusuhan. Nah kemudian pada 24 Desember itu akhirnya kuasa dari Yoris ke pengacara yang lagi dicabut dan kemudian pengacara yang pengacara. Akhirnya saya menjadi pengacara. Hanya disitulah saya terjadi diskusi antara Pak Yosef. Saya hanya sendiri pada saat itu. Saya, Pak Yosef, Yoris dan istrinya Yani menceritakan bahwa kunci itu memang bukan dari Pak Yosef, memang kunci itu disimpan di sana supaya tidak mengganggu subuh-subuh Pak Yosef kalau pulang subuh. Jadi tidak seperti aku dari satu Pak Yosef itu pertama. Kedua, bahwa uang itu disahkan yang 30.400 itu dibawa oleh Yoris sebenarnya. Disahkan oleh Pak, kemudian Pak disahkan Pak Andi. Ya, seperti itu tidak. Kalau hari awal 30. Mungkin Bapak, kalau uang dari Yoris saya nggak pernah menerima uang. Maksud yang tanggal 18 Pak ya. Ya, ini adalah setelah kami menyerahkan uang ini ke Pak Yosef, pihak dari Polres meminta agar uang dan serta isi ini diserahkan ke Polres. Tapi uangnya sudah tidak ada, Pak. Siap, saya nggak tahu uangnya atau enggak, jelas kami kan sudah menyerahkan ini titipkan ke Pak Yosef Pak. Dibuatkan berita acaranya juga ada waktu itu. Iya, karena memang izin saya pada saat itu melakukan itu tanda terimanya di tangan. Ya, betul Bapak. Yang ingin saya tanya Pak, Bapak bilang pada saat itu tidak menerima uang, ya kan? Dari Yoris. Tadi Bapak sampaikan tidak menerima uang dari Bapak. Mohon maaf Pak, kami uang ini hanya di sini saja Pak. Iya, kita melihat di sini, itu barang-barang ada Pak Yoris, ada Pak Yosef juga, Pak Mul di situ Pak. Jadi sebenarnya Pak saya tanya, uang tas itu dari siapa sebenarnya? Pak Karsa itu tadi sudah menjelaskan saya menerima dari Irlan. Siap, betul Bapak. Saya yang memberitahu Pak Kasa, benar gitu Pak. Jumlah Pak Kasa kan suruh hitung, suruh cek barang ini ada apa saja.
dan saya melaporkan karena kan saya sifatnya bawahan. Pergerakan apapun yang saya lakukan, saya selalu lapor ke Pak Kanit. Semuanya saya lapor semua. Termasuk menyerahkan ini bukan inisiatif sendiri, adalah saya izin Pak Karsa juga. Pak Karsa ada di TKP, ada di tempat di ruangan itu juga menyaksikan bahwa ini apa saja sih uang tersebut dan kenapa dititipkan ke Pak Yosef seperti itu, Pak? Ya, jadi paksa, Pak. Jadi paksa. Ini yang dia alami seperti itu. Ya, oke. Ya. Jelaskan sedikit bahwa ini sepengetahuan saya dan saya juga terlibat langsung bahwa uang itu diserahkan dari pihak Polsek kepada keluarga. Kepada keluarga kemudian karena Polres Subang meminta kembali, akhirnya uang itu makanya tadi berbentuknya transfer, Pak. Asalnya di sini tuh uang tunai beserta barang-barang yang tadi cincin ke kalung gitu. Asalnya disimpan. Tetapi karena uang itu sudah diserahkan oleh pihak Polsek Jalan Tengah kepada keluarga, kemudian Polres Subang meminta kembali uang itu. Akhirnya uang itu dikirim secara transfer. Ya kan? Butuh. Akhirnya mengumpulkan uang. Gitu kan? Uang itu sudah diserahkan. Ya. Itu yang saya ketahui. Makanya saya ditanyakan, ini berkaitan barang bukti yang ada di TKP. Bukan saya melihat. Saya tahu Bapak mungkin lupa atau lupa, saya tahu. Tapi ini sekarang yang jelas bahwa itu ada yang menyerahkan ke pihak Polsek Jalan Tengah. Betul, ada yang menyerahkan dari TKP ke Polsek, Pak. Ya. Ada yang menyerahkan. Apakah Anda lupa atau? Siap. Ya. Jadi paksa, Pak ya. Lanjut silakan. Kemudian ini keterangan-keterangan yang diserah di Polda kemarin yang sudah saudara katakan tadi sudah diberikan. Siap. Ini keterangan-keterangan tadi berkaitan dengan Ajat. Bertemu dengan saudara Ajat saksi Ajat pada saat ini. Tadi kan Anda katakan Anda itu Mas bertemu dengan warga. Apa yang dilakukan? Apakah Anda bertemu dengan saksi Ajat? Tadi Pak Romi sudah menceritakan saksi Ajat. Bapak, kalau hari pertama itu saya tidak bertemu dengan Pak Ajat, Pak. Hari pertama, Pak ya. Dan saya kan 18 Agustus pagi. Saya nggak bertemu Pak Ajat, cuma saya sifatnya standby di kantor, penyidik yang dari luar bawa ke kantor, periksa, ngobrol seperti gitu, Pak. Dan kami mewawancara dari Polsek ataupun dari Polres gabungan, Pak. Semua kan ada di TKP, Pak, di sana. Bawa nih, contoh kayak barang bukti, saya nggak tahu siapa bawanya, terus saksi datang ke kantor, periksa, interogasi kan gitu, Pak. Termasuk Pak Ajat juga kan, besoknya atau kapan ya dalam periksanya saya lupa lagi, kita ngobrol seperti itu kan, menceritakan seperti itu. Diterangkan oleh Pak Ajat. Diterangkan pada saat itu mereka Pak Ajat ini yang lagi bersih-bersih di depan rumah Pak Yosef, kalau sebelah kiri kita berapa meter ya? 50 Itu kalau tidak salah poin atau arah ke sana itu, Pak ya. Kebun itu, Pak, kebun itu, depan kebun itu situ. Nah, Pak. Hujan. Coba Apa ini ini? lagi. Pak. Coba ya. Penasihat hukum nanti bagian saudara. Silakan. Coba ya lagi. Pak Ajat atau siapa? Yang di sebelah itu. Kalau lupa saudara lupa. Siap, lupa kalau itu. Siap. Lupa, siap. Jadi orang itu nggak jelas kan siapa? Sudah sendiri bilang Ajat itu apa dengan Pak Ajat? Pak Ajat. Pak Ajat, hujan. Saya lupa ya kalau Pak Ajat. Pak Ajat, Ya, hujan. kalau lupa ya lupa gitu loh. Pak Ajat. Saudara makanya. Siap. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang saudara alami sendiri, saudara lihat, saudara dengar, Siap. lancar kok. Siap, Pak. Mohon maaf. Nah, Iya. kemudian tadi saudara saksi juga menyampaikan bahwa salah satu tugas saksi adalah mendampingi baik dari penyidik Polres maupun Polda AST. Siap, betul. Saya ingat saudara saksi berapa orang yang saudara saksi antar dihadirkan diperiksa. Apakah ada yang di Polres atau di Polda Jabar yang pernah saudara saksi antar? Kalau di Polda sih nggak ada, Pak. Polda nggak ada. Nggak ada. Di mana yang Ke Polres, Pak. Nggak ada. Siap. Kita antar termasuk Pak Yosef kita antar, Pak Yores kita antar, keluarganya juga kita antar,
ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dari kejadian itu Bapak, saya lupa hari-hari apa setelah kejadian, beberapa hari itu. Berapa hari ya? Siap. Setelah uang dikembalikan berarti ya? Terus belum? Hari pertama itu masih tahun pertama awal-awal itu Pak, gitu Pak. Karena saya tahu persis saya pertama kali dengar ini berusaha bagus. Ya, jadi kalau misalnya Bapak mengantar, saya tahu. Ya. Nah, kemudian hasil investigasi Bapak ini, yang Bapak melakukan investigasi. Siap. Apa Pak yang gosip ya atau namanya berupa asumsi-asumsi? Baik Pak. Kami waktu itu tim gabungan analisa dari CCTV Bapak, bahwa diduga pelaku ini katanya menggunakan diduga Pak ya, ada motor NMAX, ada mobil Avanza. Kita penyelidikan waktu itu fokus ke sana Pak. Ya, setelah kami lihat analisa CCTV di sana, karena waktu itu saya gabungan Pak, saya dengan Densus Pak gabungan, melihat bahwa kok ada mobil dan motor beriring-iringan seolah-olah ke TKP Pak. Waktu itu Pak. Dari arah Bandung itu Pak. Dari arah Tokma, seolah-olah kok sen kanannya ini ke sana. Nah, kami dugaan awal sudah mendapat keyakinan bahwa seolah ini pelaku yang masuk ke TKP. Jamnya sama, jam 12 kosong seperti itu Pak. Tapi setelah penyelidikan hampir berapa bulan, diketemukanlah bahwa ternyata bukan. Mobil itu adalah dari warga yang ada di belakang TKP. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan pemeriksaan tadi, apakah saudara saksi pernah datang ke daerah tempat tinggal istri bundanya terdakwa? Pemeriksa saksi atau Saya ikut Pak di sana mendampingi dari Polda Bapak. dari polisi? Siap. Mana saja saudara saksi bertemu saksi-saksi? Di rumah Bu Mimin, sana di Jengkol sana Pak. Itu setelah kejadian berapa lama saudara saksi datang ke rumah Ibu Mimin? Kalau berapa lamanya, berapa hari saya lupa Pak. Yang jelas setelah kejadian. Polres ya? Iya Bapak, saya tangani Polres. Bertemu dengan siapa saja di sana? Ada Bu Mimin Pak. Ya. Ke rumah depan belakangnya dari informasi tidak Pak? Di sana kita mencari informasi bahwa keberadaan dari Pak Yosef dan Bu Mimin pada malam hari di situ. Kita menanyakan di sana ada salah satu tukang surabi. Tukang surabi. Ya, Siapa itu namanya? Tukang surabi yang depan rumah Bu Mimin kan? siapa Pak di sana itu. Apa Cuma tukang surabi itu? yang jelas yang menanyakan itu bukan saya Pak, anggota dari Polda, saya hanya mendengar Apa saja yang didengar saudara saksi? menyatakan bahwa Pak Yosef ada di sana di rumah Jam Polda. berapa Pak yang sedang di sana? Kalau jam-jamnya saya nggak tahu Pak. Jelas katanya siapa malam sana pagi-pagi katanya Pak Yosef ini beli surabi di sana. Pagi-pagi. Itu jam Ya. berapa? Pagi-pagi jualan surabi. Kalau jam saya nggak tahu Pak ya jam berapa yang Bapak jelas. datang ke lokasi tempat Bu Mimin itu jam berapa? Jelas siang Pak. Ya. Siang. Tapi menurut saksi mendengarkan ketika orang Polda itu bertemu dengan tukang surabi itu menyatakan bahwa pagi-pagi sebelum pakai Pak Yosef itu Surabi di surabi di sana. Siap. Lanjut nanti sore. Silakan. Baik, sedikit saja. Keluar masuk rumah itu tapi ada dua jalan, satu dari depan dan satu dari pintu Belakang. Siap. dan kuncinya menurut saksi tadi dibawa oleh terdakwa. Siap. Kalau yang kunci dari depan seperti saksi ada di mana posisinya pada saat itu? Saya menanyakan ke beliau kalau pintu depan nggak ada kunci Pak, karena rusak, hanya diselot dari bawah di lantai itu. Jadi kuncinya itu kalau mau keluar dari belakang kuncinya. Keluar masuk dari belakang. Siap. Tapi baru bisa dibuka dari dalam. Betul Pak. Kemudian lagi untuk kunci mobil Alfa itu pengetahuan saksi diambil dari mana? Kan di sini juga kunci mobil Alfa di sana. Siap Bapak. Izin Pak, kalau mobil Alphard itu kan keterangan Pak Yosef ke saya menanyakan tentang masalah baju. Pak, ini kenapa ada bercak darah di baju? Jawab Pak Yosef kalau itu, karena saya lihat mobil itu kode berubah, saya panik dari kunci mobil di dalam kamar. Nah pasti kamar karena gelap, saya nyari laba-laba kayak gini, nempel lah
darah tersebut. Nah, yang saya tahu kunci mobil itu ada di dalam kamar, keterangan dari Pak Yosef. Di dalam kamar Amin atau yang di depan? Oh, yang di depan. Terus yang mengambil kunci itu dari dalam kamar siapa? Kalau Datang ke penyidik. saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya. Baik, kalau untuk baju itu tadi sangat jelas ya lihat ada 3 titik ditandai pakai spidol ya. Tapi 3-tiganya udah bolong itu. Siap. Titik bercak darahnya. Saksi tahu kenapa itu bolong? Yang bagian lainnya kok nggak bolong? Siap, Bapak. Itu saja. Saya nggak tahu, Bapak, kalau belum kenapa yang jelas pada awal tuh nggak bolong. Cuma ada darah. Padahal kan saksi yang mengamankan tadi itu kan. Betul. Titiknya betul. Itu yang benar itu pakai spidol biru siapa itu? Saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu. Karena kan saya hanya mengamankan di Polsek, lalu dibawa oleh tim Inafis dari Polres untuk dicek di Puslapor. Tapi pada saat itu tidak bolong ya. Siap, tidak? Sekarang jadi bolong saksi tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik, saksi pernah nggak saksi menangani perkara pembunuhan yang kurang lebih seperti ini sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Atau misalnya cerita pengalaman tentang ini. Siap. Belum pernah, Bapak. Belum pernah. Siap, saya selama di Polsek belum pernah. Dilanjut oleh Izin yang mulia, saudara saksi, pada saat kejadian di tanggal ketika saksi datang ke TKP, saksi bertemu dengan Yoris itu. Pada saat itu, saya tidak ketemu. Bagaimana jawabannya? Tidak ketemu. Tidak bertemu. Baik. Kita tidak ketemu. Baik. Pertanyaan yang lain, ketika saudara melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi dari tadi, bahasanya dari saksi ke dalam, artinya kan pihak keluarga yang dipanggil. Siap, betul. Berarti hafal betul yang dipanggil siapa saja begitu. Siap. Kalau siapa-siapanya kan dapat keterangan dari Pak Yosef. Baik, ada Pak Yosef di situ, Siap, ada Pak dipanggil Mul, Pak Mul, ada Yoris. Yoris juga dipanggil. Siap. Pertanyaan soal, duluan mana dengan Pak Yosef ketika dipanggil dengan Pak Yoris? Pak Yosef. Pak Yosef Karena duluan. awal saya bawa Pak Yosef. Artinya di tanggal yang berbeda, Yoris dan istrinya dipanggil belakangan gitu. Siap. Pertanyaan saya, karena tadi juga bercerita saksi, pernah nggak sih bercerita Yoris dengan istrinya? Cara ada kalung ditemukan, ini pertanyaan. Pernah bercerita seperti itu? Enggak pernah, Pak. Awal-awal tuh nggak pernah kayak gitu, Pak. Kami yang fokus kecurigaan keluarga, siapa melakukan ini, kok bisa kayak gini ya gitu, Pak. Terus mobil ini siapa yang sehari menggunakannya, seperti gitu, Pak. Artinya berkaitan dengan adanya kalung, cincin, otomatis dong pasti itu di tubuh korban. Cincin juga di tangan korban. Kok bisa masuk ke tas itu? Pernah bercerita nggak? Saya tanya sekali lagi, Yoris Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak sama sekali. Tidak pernah. Dan saksi mengetahui tidak bahwa barang bukti itu ada di tas itu dari siapanya? Tahu ya? Siapa saya tidak tahu, Pak. Saya lupa, Pak. Karena saya bilang pada saat itu saya hanya meriksa diantar oleh penyidik. Tidak tahu siapa penyidik atau anggota. Yang jelas ini dari TKP agar diperiksa dicek kembali bersama lain. Dari rentetan yang dipanggil para saksi yang tadi mungkin sudah diketahui penuh, ada nggak di situ nama yang dipanggil, nama Danu? Nama Danu setelah beberapa hari kemudian, Pak. Kita tahu ya, Pak. Saksi yang memeriksa benar. Kita interogasi Pak awal, Pak, sama barang-barang. Setelah beberapa hari kemudian tuh ada muncul nama Danu seperti gitu, Pak. Kita ngobrol dengan Danu, saya dapat informasi di Polsek, kita lapor pimpinan di Polres, lalu Danu diperiksa di Polres. Karena mohon izin, Pak, penanganan di Polsek hanya 2 hari, Pak. 2 hari. Kami nggak ada ruang. Siap. 20 itu sudah diserahkan oleh Polres. Baik, pertanyaan terakhir, saudara saksi di situ Babin Kamtibnas. Siap. Artinya pasti berbaur, pasti berdekatan, bergandengan dengan masyarakat. Siap. Sampai sejauh mana saudara Babin pada saat itu saksi dengan ketahuannya dengan keluarga almarhum atau keluarga Pak Yosef? Siap. Kalau untuk secara dalam saya nggak terlalu mendalam, Pak. Saya hanya tahu Pak Yosef hanya
gambaran dari luar. Contoh kayak saya mau pergi kantor, Pak Yosef sering ada di depan rumah, hanya menegur seperti itu saja, Pak. Spesifik kedekatan saudari saksi dengan Pak Yoris seperti apa? Pak Yoris saya enggak ada, Pak. Saya baru-baru setelah kejadian ini baru tahu. Jadi kenal biasa saja. Kenal biasa saja. Baik, Jadi enggak ada. Terima kasih. Silakan. Pendapat majelis. Jadi saudara saksi, pada saat beberapa hari setelah kejadian, saudara saksi pernah mengikuti klarifikasi Polres Subang dengan para terperiksa dengan anjing pelacak. Hadir tidak pada saat itu? Tidak hadir saya, Pak. Tidak hadir. Tidak hadir. Tapi ada ya yang diklarifikasi oleh anjing pelacak di TKP pada saat itu. Saudara saksi pernah mendengar? Saya nggak tahu, Pak. Maksudnya diklarifikasi siapa? Di TKP pada beberapa hari setelah kejadian, Polres Subang pernah mengadakan semacam diklarifikasi oleh antara Mendengar ya, terperiksa dengan anjing pelacak. Ada. Saudara saksi pernah hadir tidak di acara? Enggak hadir. Tidak hadir. Apakah hasil dari klarifikasi anjing pelacak pada hari itu saudara saksi mendengar tidak? Saya tidak tahu, Pak. Ada salah satu terperiksa yang anjing pelacaknya bereaksi terhadap salah satu terperiksa. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu Tidak ya. tahu, ya. Karena nggak fokus ke sana. Oke. Lanjut. Menurut keterangan saksi kan tadi saksi melihat bahwa ada bercak darah di kawasan dapur. Ya. Pada saat itu hanya saudara saksi yang melihat atau misalnya saksi memperlihatkan pada anggota kepolisian yang lain pada saat itu ada di sana. Siap. Pada saat itu saya berdua, Ibu, dengan Pak Didi yang data, saya nanya seperti itu. Nah, setelah itu saya lapor ke Pak Kanit dan Pak Iden melaporkan kejadian ini. Perintahnya ya sudah, amankan dulu, kalau bisa suruh ganti bajunya, nanti biar tim dari Inafis untuk mengambil setelah kepulangan dari TKP sore. Itu Bapak melihat bercak darah itu pada saat posisinya lagi ada di mana? Di Polsek, Ibu. Sudah di Polsek. Yang melihat berarti hanya Pak Iwan dan Pak Didi. Siap. juga melihat. Siap. Yang Bapak lihat pada waktu itu noda darah yang nempel pada kawasan terdakwa. Siap. Itu warnanya mungkin bisa digambarkan apakah mungkin darah segar atau misalnya darah yang sudah lama atau mungkin kan ada keterangannya nempel di tembok apakah Siap. ada kontaminasi atau gimana? Siap. Kalau yang kami lihat itu sudah kering, Ibu, di bajunya itu sudah kering, ada beberapa titik yang di sini. Cuma saya nggak bisa mengatakan darah segar atau apa ataupun nempel set lain nggak ada, cuma ada noda darah saja di situ. Nggak ada. Menurut perkiraan saudara itu darah. Siap, menurut pendapat saya. Darah. Terus kan tadi terkait barang bukti bahwa saudara tidak mengetahui barang bukti tersebut seperti uang dan perhiasan itu datangnya dari mana? Tahu-tahu sudah dari mana? Siap. Menurut pengetahuan saudara sebagai anggota polisi, Siap. biasanya kalau ada perkara pembunuhan seperti ini, siapa yang menangani barang-barang bukti yang diberikan pada korban, baju, perhiasan dan lain-lain? Sepengetahuan anda seperti itu. Mohon izin, Bu, karena sepengetahuan saya hanya levelnya di Polsek. Kalau ada kejadian seperti ini, pasti kami akan tim dari Polres semuanya yang melakukan olah TKP, pengambilan barang bukti dan semuanya. Sifatnya Polsek hanya status quo, menjaga jangan sampai rusak TKP tersebut. Dari Polres sendiri sebagai institusi kepolisian, apakah secara administrasi misalnya ada yang mengatakan seperti serah terima atau tanda terima atau beritanya? Pasti ada, Ibu. Siap. Masih ada? Cukup? Dari terdakwa? Oh, silakan. Saya akan bertanya. Tas itu yang memberikan siapa, Pak? Saya lupa, Pak. Yang jelas dari TKP ada di Polsek, Pak. Siap. Yang nama-namanya saya nggak tahu siapa. Ini Pak, ya tadi Bapak katakan setiap apa tadi? Yang menyerahkan ada tanda terima, ya kan? Ya. Pas ini bilang nggak ada lupa, gimana itu? Mohon izin, Pak, kalau untuk surat-suratnya sudah jelas, Pak, sudah jelas, sudah ada LP dan segala macam. Oh, ini kan awal mula, Pak. Nah, Belum ada LP atau apa-apa, Pak. Seperti kita normal ya. ngobrol biasa gitu, Ya. Pak. Silakan Pak, sudah terdakwa.
Lanjut. Ya boleh Pak. Tapi saya ngertinya dengan Bapak. Ya, gitu ya. Apa tadi? Ya, diingat tadi. Oh, jadi yang menerima dia. Saya waktu itu uang akan diberikan kepada saya dari Yuris. Yuris yang bawa. Ini ada. Ya. Jadi uang itu Yuris yang bawa. Katanya dari TKP. Kenapa dibawa? Enggak bawa. Iya, saya kasih karena Pak itu lagi ngerti. Siapa saya lupa biasa. Itu dari Yuris. Siap. Kalian. Jadi kalau dari terdakwa, uang itu dari Yuris. Ya, Yuris yang bawa dari TKP. TKP. Yuris yang bawa. Mau dikatakan ke saya nggak mau menerima. Karena tadi itu kan ada olah TKP. Jadi Yuris yang itu nggak saya kepada Aidlah, gitu Pak. Yang Tahu saudara? Tidak tahu. Apakah Yuris sebenarnya ngasih? Tidak tahu. terima kasih yang mulia. Itu yang saya ingat kali. Diubah ada sesuatu jadi kepada Jawa. Terima kasih. Sudah cukup Pak? Cukup? Oh iya. Oke. Kalau cukup, masih ada satu saksi. Ya, kita sholat dulu kan, Mas break dulu. Ya. Saksi terakhir untuk di hari ini ya. Ya. Oh ya suka. Hampir lupa. Ya. Bagaimana keterangannya? Keterangannya bagaimana? Keterangannya tadi yang salah, ada yang salah? Yang tadi yang salah. Yang tentang pembawaan tas uang itu. Yang lain sesuai dengan keterangannya. Nah, apa coba silakan. Seperti kunci. Pak Kunci, Saya tidak pernah mengeluarkan kunci dari pendidikan. Bohong. Kunci. Menyerahkan kunci. Tidak pernah. Karena kunci dia terus termasuk kunci mobil. Dia mau mengambil kepada saya. Saya kunci mobil itu ada di mobil katanya. Saya ngambil. Itu dia yang mau ngambil sama saya. Waktu itu ada. Oke. Terus apa lagi selain kunci? Ada saya Pak. Sampai saya pusing. Enggak, yang Bapak catat yang Itu waktu di sekolah katanya saya menyuruh hapus CCTV. Saya tidak pernah menyuruh seperti itu. enggak ada. Tadi dia cerita apa sih? Enggak ada bilang. Dengar enggak? Saya ada kamu CCTV. Udah tadi saya juga enggak. Terus apa lagi? Ya udah. Yang saya Ya itu saja ya. Ya, makanya dicatat. Ya. ya ini mau ya. Oke, baik, ya. Baik, kalau begitu cukup Pak, terima kasih. Kita mumpung azan, biasa 30 menit ya, kan tinggal satu lagi. Baik, sini nyatakan di skor. Ayo baik.